Assalamualaikum kawan-kawan. Kami dari kelompok 231 KKN Institut Teknologi Sumatera tahun ajaran 2021-2022. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai pemilihan sampah organik, anorganik, dan B3. Kelompok 231 beranggotakan Arya Nugraha, Aisyah Sabila, Friska Tania, Laili, Dona Safitri, Haristo Fisdi, Jerry Hamdi, dan Hendamia Yohana. Dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan Raizumi Phil Aini, MSI. KKN ini berlangsung di Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Penasaran sama isi videonya? Tonton terus ya sampai selesai. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu tentang apa itu sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Nah, sampah tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan loh. Apa aja sih dampak negatif keberadaan sampah? Pertama yaitu nilai estetika. Sampah yang menumpuk menyebabkan turunnya estetika tempat tersebut, serta menimbulkan bau busuk yang tidak enak dihirup oleh hidung. Sampah yang menumpuk juga merupakan tempat berkembang biak lalat yang membawa sumber penyakit. Dampak negatif keberadaan sampah yang kedua yaitu polusi udara. Sampah yang dikelola dengan pembakaran secara terbuka menimbulkan emisi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, gas sulfur, dan partikel-partikel halus di udara yang dapat menyebabkan penyakit pada pernafasan, penyakit kulit, iritasi mata, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem. Sampah dapat menyebabkan kerusakan ekologis baik di ekosistem daratan maupun di ekosistem perairan. Jika sampah atau limbah dibuang di air akan mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di dalam air. Misalnya, akibat pembuangan limbah, kehidupan ikan-ikan terganggu karena kekurangan oksigen. Ini merupakan salah satu contoh di mana sampah plastik mengancam kelangsungan hidup organisme. Dapat dilihat di dalam gambar bahwa ada seekor burung yang biasanya mencari ikan-ikan kecil, malah ia mendapatkan sebuah sampah plastik. Sampah tidak hanya memiliki dampak negatif loh, sampah juga memiliki beberapa dampak positif. Berikut dampak positif keberadaan sampah. Yang pertama sebagai sumber penghasilan. Sampah membawa rezeki dan penghasilan bagi sebagian orang. Biasanya, orang tersebut mengumpulkan sampah sesuai dengan jenisnya. Misalkan plastik dengan plastik, kertas dengan kertas, kaleng dengan kaleng, dan sebagainya. Setelah terkumpul, sampah tersebut dijual ke orang yang membutuhkan, biasanya untuk didaur ulang. Patut kita berikan penghargaan kepada mereka, karena dengan kegiatan ini, sudah berapa ribu ton per tahun, sampah berupa plastik, kaleng, besi tua dapat terdaur ulang. Dampak positif keberadaan sampah yang kedua yaitu sebagai pembuatan pupuk kompos. Sampah yang dapat dijadikan menjadi pupuk di ekosistem adalah pupuk organik, berupa sampah alami seperti daun-daunan. Karena sampah ini dapat mengalami degradable, namun sampah basah dari yang dihasilkan karena aktivitas manusia juga dapat menjadi pupuk melalui pengkomposan atau composting. Pengkomposan merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah dengan didaur ulang atau di recycle. Dampak positif keberadaan sampah yang ketiga yaitu sebagai biogas. Sampah dapat dijadikan sebagai biogas. Hal tersebut dapat mengurangi pengurangan bahan bakar dari fosil seperti penggunaan minyak tanah untuk memasak. Sampah untuk dijadikan biogas perlu disosialisasikan penggunaannya dan perlu pelatihan untuk cara pembuatannya. Berikut merupakan contoh pemanfaatan sampah sebagai pupuk kompos. Biasanya sampah yang sudah menjadi kompos menyerupai tanah yang lebih gelap. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis sampah. Yang pertama yaitu ada sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga ada sampah B3. Untuk penjelasan jenis-jenis sampah ini ada di slide berikutnya ya. Sampah organik.
Sampah organik atau sering disebut sebagai sampah yang basah adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, sehingga sampah jenis ini dapat mudah hancur dan membusuk dengan cara yang alami. Contoh sampah organik ialah sisa-sisa makanan, dedaunan, ranting atau kayu, kertas, bangkai hewan, dan kotoran manusia. Berikutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam. Contoh sampah anorganik antara lain styrofoam, kaca, kaleng, peralatan logam, keramik, kemasan plastik seperti botol atau sedotan. Yang terakhir ada sampah B3. B3 merupakan singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Suatu sampah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun, yang sifat dan konsentrasinya secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Contoh limbah B3 rumah tangga diantaranya yaitu bekas pengharum ruangan atau freshener, pemutih, deterjen baju, deterjen kamar mandi, kaca pembersih atau jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, insektisida, lem, hairspray, serta batu baterai. Berikutnya ada pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Pemahaman kegiatan pemilahan sampah antara lain, pemilahan sampah adalah kegiatan yang penting dalam penanganan dan pewadahan sampah di sumbernya. Pemilahan dapat dimulai dari sampah rumah tangga terhadap sampah organik atau sampah basah atau sampah dapur, dan sampah anorganik atau sampah kering atau sampah berbahaya dan beracun. Pemilahan sampah yang baik akan mempengaruhi kinerja daur ulang. Awal dari proses 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Pada biasanya ada 3 warna sebagai pemilihan tempat sampah, yaitu warna hijau, kuning, dan merah. Untuk warna hijau biasanya sebagai tempat sampah organik. Untuk tempat sampah yang berwarna hijau artinya hanya sampah-sampah organik yang dapat dibuang ke tempat tersebut. Sampah organik mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa makanan. Lalu ada warna kuning sebagai tempat sampah anorganik. Sampah anorganik dibuang ke tempat sampah yang berwarna kuning. Contohnya adalah plastik, kaleng, styrofoam, dan sebagainya. Berbeda dengan sampah organik, bahan anorganik yang rata-rata merupakan benda yang diciptakan oleh mesin sangat sulit terurai. Lalu ada warna merah sebagai tempat sampah B3. Tempat sampah berwarna merah menampung khusus sampah B3 atau sampah dengan bahan berbahaya dan beracun. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan benda berbahaya lainnya. Ada beberapa manfaat pemilahan sampah. Yang pertama, mengurangi tumpukan sampah. Semakin sedikit sampah yang Anda tumpuk atau buang, semakin baik jika sampah-sampah tersebut didistribusikan ke tempat pembuangan akhir. Anda pun dapat meminimalkan sampah yang mengancam flora dan fauna di laut. Yang kedua, hidup lebih sehat. Dengan pemilahan sampah, maka akan lebih terorganisir, sehingga didapat udara yang lebih sehat, lingkungan dan air yang lebih bersih, terjamin kualitasnya. Yang ketiga, memudahkan daur ulang. Pemilahan sampah memudahkan proses pendaur ulangan sampah tersebut. Dibanding mengandalkan petugas pembuangan sampah atau membakarnya, daur ulang sampah pada dasarnya memiliki manfaat yang baik karena dapat dimanfaatkan ke berbagai fungsi lainnya. Yang keempat, ekonomi. Sampah anorganik seperti sampah plastik adalah yang paling menghasilkan uang. Dapat ditukarkan ke bank sampah melalui pengolahan daur ulang seperti menjadi ekobrik, serta dapat menjualnya kembali dan dapat difungsikan untuk membangun sejumlah bangunan atau furnitur. Yang kelima, sumber daya alam. Manfaat pemilahan sampah dengan baik dapat menghemat sumber daya alam, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik. Cukup sekian pembahasan tentang pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis.
Jangan lupa tetap lindungi bumi kita ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.